Selamat sore, kami dari PLAS 19 akan menjelaskan hasil dari pengerjaan tes kami. Adapun saya sendiri dengan Angga Syanipar dengan NIM 12S24032 dengan peer saya Paula Gefrela Tambunan dengan NIM 12S24025. ya. Adapun case yang akan kami kerjakan adalah sebagai berikut. Mid exam. Pada ujian tengah semester ini Anda akan diminta untuk mengaplikasikan berbagai pengetahuan yang sudah Anda peroleh di sepanjang separuh semester ini. Semua materi akan tercakup, oleh sebab itu kerjasama yang baik antar anggota PER sangat penting demi mencapai hasil maksimal. Nah, adapun case-nya adalah grading components. Ucok dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam satu PER ketika mengerjakan tugas pemrograman. Di setiap akhir semester, untuk setiap mata kuliah, Ucok dan Butet akan mendapat nilai akhir yang selanjutnya akan dikonversi menjadi nilai huruf, misal A, AB, B, BC, dan seterusnya. Nilai akhir untuk setiap mata kuliah diperoleh dari kontribusi berbagai komponen penilaian. Setiap komponen penilaian diberi bobot dalam bentuk persentase. Total persentase adalah 100%. Komponen penilaian pada setiap mata kuliah bisa saja berbeda dengan mata kuliah yang lain. Demikian pula dengan persentasenya. Meskipun demikian, sebuah mata kuliah memiliki paling sedikit satu komponen penilaian. Sebagai contoh, mata kuliah dengan 4 komponen penilaian yang terdiri dari quiz, assignment, mid exam, and final exam dengan bobot masing-masing adalah 20%, 30%, 25%, dan 25%. Sementara itu, ada juga mata kuliah yang memiliki 2 komponen penilaian yang terdiri dari seminar proposal dan seminar kemajuan. Dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Ucok dan Butet ingin mengembangkan sebuah pemrograman sederhana yang akan digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah dari mereka ikuti dengan memperhatikan penilaian dan bobot dari komponen tersebut. Adapun rancangannya akan dijelaskan oleh peer saya. Berikut adalah rancangan dari program yang akan dikembangkan. Yang pertama, pada saat dieksekusi, program akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen atau dalam variabel K yang akan diperhitungkan, di mana K lebih besar dari 0 dan K lebih kecil sama dengan 5. Lalu selanjutnya program akan membaca K buah baris komponen penilaian. Setiap baris komponen penilaian mencantumkan informasi nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai yang diperoleh. Informasi diseparasi dengan sebuah hashtag. Panjang sebaris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Selain itu, dijamin persentase bobot komponen dan nilai yang diperoleh adalah bilangan bulat, di mana nilai lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 100, antara 0 sampai 100. Lalu komponen penilaian dikemas dalam structure. Setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam satu baris keluaran, berurut dari yang lebih dahulu dimasukkan. Setiap baris keluaran menampilkan nama komponen, persentase bobot komponen, dan nilai yang diperoleh dengan tanda semikolon sebagai separator. Selanjutnya, program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen-komponen penilaian yang sudah diberikan untuk selanjutnya menampilkannya dalam satu baris keluaran dengan satu angka presisi. Yang terakhir, program akan memberikan kesimpulan apakah nilai akhir tersebut dapat dikategorikan lulus atau belum. Jika lulus, maka program akan memberi keluaran pass. Sebaliknya, fail. Batas minimum nilai akhir untuk dapat dikategorikan lulus adalah 50,0. Di sini ada contoh pertama di mana input dengan angka 2 sebagai additional argument pada saat eksekusi. Di mana yang kita masukkan nanti adalah project hashtag 60, hashtag 81, final exam, hashtag 40, hashtag 78. Dan output yang diharapkan yaitu project, semikolon 60, semikolon 81, final exam, semikolon 40, semikolon 78, nilai akhir 79,8, dan kategori pass. Lalu ada contoh 2 dengan input angka 4 sebagai additional argumennya,
di mana kuis hashtag 20 hashtag 47, assignment hashtag 30 hashtag 93, mid exam hashtag 25 hashtag 78, final exam hashtag 25 hashtag 81, dan output yang diharapkan yakni kuis semikolon 20 semikolon 47, assignment semikolon 30 semikolon 93, mid exam semikolon 25 semikolon 78, final exam semikolon 25 semikolon 81, nilai akhir 77,1 kategori PES. Dan contoh yang terakhir dengan inputan 5, di mana ada kuis hashtag 10 hashtag 47, assignment hashtag 20 hashtag 63, project hashtag 20 hashtag 55, mid exam hashtag 20 hashtag 40, dan final exam hashtag 30 hashtag 44. Dan output yang diharapkan kuis semikolon 10 semikolon 47, assignment semikolon 20 semikolon 63, project semikolon 20 semikolon 55, mid exam semikolon 20 semikolon 40, final exam semikolon 30 semikolon 44, nilai akhir 49,5, dan statusnya fail. Di sini saya akan menjelaskan programnya. Setelah kami mencoba, ini adalah program yang kami buat. Pertama, seperti biasa dalam bahasa C, yaitu include studio.h untuk library-nya. Ini tambah library yang lain, yaitu include string.h dan include studiolib.h. Nah, di sini ada type def structure, yaitu char nama 100, integer bobot, dan integer nilai. Di sini ini berguna untuk menyimpan type def structure ini berguna untuk menyimpan char nama, integer bobot, dan integer nilai. Ini adalah keuntungan dari sebuah structure, yaitu dia bisa menyimpan tipe data yang heterogen. Kalau sedangkan array dia homogen. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Ini kami menggunakan struct element untuk menyimpan data yang tadi seperti katakan saya, itu nama, bobot, dan nilai. Kemudian integer main dan parameternya integer underscore argc, char pointer underscore argv. Lalu di sini integer jumlah elemen. Lalu kami meminta user memasukkan jumlah daripada elemen dengan format %d karena tipe data integer. Kemudian kami assign lagi elemen, di mana elemen ini nanti akan berguna sebagai nama dari array jumlah elemen. Di sini kami mendeklarasikan array jumlah elemen, namun tipe data ini salah karena dia jadi tidak terdefinisi pada saat program di-runkan. Lalu kami mendeklar total sama dengan 0 dengan tipe data double. Lalu kami masuk ke looping for, di mana integer i kami deklarasikan i sama i dalam tipe data integer, di mana i sama dengan 0. Jika i lebih kecil daripada jumlah elemen, maka i akan terus berulang. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh saya. Ini ada scanf %99, di dalam kurung siku ada pangkat hashtag, lalu hashtag %d, hashtag %d, lalu ada dan elemen i, array i dot h dot nama baru, dan elemen array i dot bobot, lalu terakhir dan elemen i dot nilai. Ini untuk menghitung total dan ini untuk membaca format nama, format bobot, dan format nilai. Dan di sini adalah total plus sama dengan elemen array dot bobot, ini dot bobot dibagi 100,0, lalu dikali dengan elemen
RKI baru nilai ini untuk menghitung bobotnya atau total, untuk menghitung ke total dari nilainya, baru selanjutnya akan dilanjutkan oleh pihak saya. Lalu masuk lagi ke looping for, di mana integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah elemen i plus plus. Lalu di sini data dari tiap elemen dicetak satu persatu, yakni untuk nama, untuk elemen nama dicetak dalam format %s, lalu bobot %d, dan nilai dalam %d. Kemudian total dicetak dan hasilnya dibandingkan dengan nilai 50 untuk mengetahui apakah statusnya pass atau berhasil atau fail atau gagal. Lalu return 0. Kemudian di sini kami akan mencoba menjalankan program. Dan code yang kami buat salah. Jadi ada beberapa kesalahannya, yaitu salah satunya adalah ada deklarasi array elemen di mana elemennya tidak valid. Kami mendeklarasi elemen yang tidak valid, seharusnya menggunakan tipe data elemen. Lalu penggunaan format di %99 ini di sini salah karena menggunakan operator alamat, dan pada array ini seharusnya tidak menggunakannya. Lalu pada perhitungan total, elemen i.bobot dibagi 100 ini dapat menyebabkan kesalahan, di mana jika bobot adalah integer yang terlalu kecil atau 0, maka hasilnya akan error. Lalu untuk hasil output dari pass dan fail, formatnya tidak cocok dengan format stringnya tidak cocok dengan argumen yang diberikan, atau tidak valid dalam bahasa C. Ada kode yang masih kurang dalam pendeklarasian pembandingan nilai total dengan 50 ini untuk mendapatkan status pass dan fail. Jadi kami menyampaikan permintaan maaf kami kepada pemirsa sekalian karena kami tidak dapat menyelesaikan tugas UTS kami yang ini. Jika ini adalah akhir dari presentasi hasil pekerjaan kami, jika ada kesalahan ngomong atau bahasa yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih.